Terusan adalah kanal yang dibuat untuk mempercepat pelayaran kapal. Kanal adalah saluran air yang dibuat manusia. Di dunia ini ada 2 terusan terkenal di dunia. Terusan Panama dan terusan Suez. Nah, berikut 5 fakta terusan Suez vs terusan Panama. Terusan Suez. Terusan Suez pernah berkonflik, tepatnya di saat Mesir dipimpin Presiden Gamal Abdul Nasir. Pada tanggal 26 Juli 1956, kala itu Mesir menasionalisasikan terusan Suez. Prancis yang meradang mengajak Inggris dan Israel memerangi Mesir. Atas desakan PBB yang dimobilisasi Amerika Serikat dan Uni Soviet, perang berakhir. Meski Mesir kalah perang, namun terusan Suez menjadi milik Mesir. Terusan Suez didirikan pada tahun 1869, dibangun dari insinyur Prancis yang bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Panjang terusan Suez 164 km. Dibangun 25 April 1859 dan selesai tanggal 17 November 1869. Itulah fakta terusan Suez. Sedangkan terusan Panama sejatinya sudah direncanakan lebih dahulu, yakni pada tahun 1500 oleh Raja Charles V dari Spanyol. Karena faktor alat ataupun teknologi pada saat itu yang belum maju, pembangunan terusan Panama pun tertunda, sehingga di kemudian hari diambil alih oleh Ferdinand de Lesseps yang telah sukses di terusan Suez sebelumnya. Ferdinand de Lesseps mengambil terusan Panama pada 1 Januari 1880. Namun karena adanya wabah penyakit kuning, akhirnya proyek terhenti pada 1893. Baru pada saat Amerika Serikat dipimpin oleh Theodore Roosevelt tahun 1904, terusan Panama mulai dibangun lagi. Sama seperti terusan Suez, konflik pun terjadi, di mana AS membantu Panama lepas dari Kolombia dengan meminta imbalan kontrol terusan Panama. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1914, terusan Panama dengan panjang 82 km berhasil dibuka. Terusan Panama berada dalam kontrol Amerika Serikat hingga 31 Desember 1999. Hal itu terjadi pastinya adanya konflik dengan warga sekitar. Saat ini, terusan Panama dikontrol oleh otoritas terusan Panama itu sendiri. Nah, itulah terusan Suez dan terusan Panama berkaca dari sejarah.
Terusan Panama, meski lebih pendek, proses pembuatannya lebih lama karena melewati perbukitan. Sedang terusan Suez lebih cepat, meskipun keduanya juga banyak kendala saat pembuatannya. Sama seperti terusan Panama, di bagian tengah terusan Suez juga ada danaunya yang membuat terusan semakin memungkinkan untuk dibuat pada saat itu. Terusan Suez menjadi terusan yang tersibuk di dunia, di mana terusan ini menghubungkan Asia dengan Eropa. Dengan adanya terusan Suez, kapal yang melewati Eropa dan Asia hanya membutuhkan jarak 11.600 km, bandingkan sebelumnya jika harus melewati Tanjung Harapan mereka menempuh 19.800 km. Artinya ada penghematan sekitar 8.200 km. Nah, ada kejadian unik di terusan Suez, di mana ada kapal Jepang Ever Given yang nyangkut di terusan ini. Hal itu terpicu karena adanya angin yang sangat kencang, sehingga nahkoda disuruh untuk mempercepat kapalnya. Akibat dari daya cepat tersebut, Ever Given kehilangan daya stabilnya dan akhirnya nyangkut di tengah jalan, guys. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah Mesir meminta bantuan kepada Angkatan Laut Amerika untuk mengeruk terusan Suez tersebut, dan esoknya meminta bantuan kapal penarik dari Belanda dan Italia. Dan pada akhirnya Ever Given berhasil dievakuasi dan terusan Suez bisa dibuka kembali. Terusan Panama menjadi terusan tersibuk di dunia setelah terusan Suez. Dengan adanya terusan Panama, jarak tempuh kapal menjadi lebih hemat, yakni sekitar 12.500 km. Nah, kalau tadi ada macet-macet, di terusan Panama tidaklah macet, melainkan mengantri, guys. Dikarenakan adanya pintu ajaib yang diterapkan sama terusan Panama. Terusan Panama memiliki dua pintu ajaib atau loket di sisi Samudra Pasifik dan di sisi Samudra Atlantik. Hal ini menjadi keunikan tersendiri dari terusan Panama. Terusan Suez agaknya lebih terlihat praktis karena tidak melalui pintu ajaib untuk melewatinya. Karena adanya perbedaan tinggi permukaan laut antara Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik yang dipicu dari ketinggian bulan yang mempengaruhi pasang surut air, di mana ketinggian bulan di setiap tempat tidak sama. Untuk mengatasi hal tersebut, terusan Panama
menggunakan sistem lockgate di sebelah timur dan sebelah baratnya. Sistem ini memungkinkan kapal untuk naik ke atas bukit, lalu turun di sebelahnya. Dengan adanya teknik pintu ajaib ini, terusan Panama menjadi lebih efisien, di mana tidak mengeruk terusan terlalu dalam sehingga membutuhkan biaya yang sangat mahal. Itulah 5 fakta terusan Suez vs terusan Panama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.